Hidup kalian akan masuk dalam lingkaran kesalahan demi kesalahan terus. Itu sifat uang yang kedua. Sifat uang yang ketiga itu selalu berbunga. Ya karena itu sebagai alat tukar. Karena semua orang membutuhkan. Ya jadi uang itu makin ditahan, makin ditahan di tempat kita, makin berbunga. Makanya adalah bank adalah tabungan kita berbunga. Kalau kita utang itu bertingkat terus. Dari bank federal itu bunganya cuma mungkin 2%. Kemudian diutangin oleh Indonesia ke bank merah, plat merah, mungkin di BI 4% ke bank plat merah. Bank plat merah 6%, 6% ke bank swasta, mungkin ke 7%. Naik lagi ke BPR, ke pinjol, ke rentenir, ke pinjol dan lain. Uang itu berbunga. Jadi hati-hati terhadap bunganya itu. Karena bunganya itu bisa menggelembung, namanya bubble, itu yang menekan hidup kita seterusnya. Ya, jadi jangan hutang kalau memang nggak perlu hutang. Ya, jadi sifat uang itu berbunga. Makanya kalau uang kita setak dimanapun, uang kita terus berkurang. Itu sifat uang yang ketiga. Yang keempat, uang itu selalu menurun daya belinya. Memang berbunga kalau bagi yang memilikinya. Tapi bagi yang tidak memilikinya, itu akan menjadi kesulitan. Dan uang itu karena dicetak makin banyak, daya tukarnya makin melemah. Makanya sifat uang itu menurun. Makanya kenapa uang di tabungan kita itu katanya berbunga. Tetapi nilai tukarnya menurun. Lah itulah ekonomi terjadi dari hal tersebut. Uang berbunga sekaligus uang itu juga menurun nilainya. Ya makanya itu adanya investasi. Rekan-rekan saya ajak untuk investasi di apotek-apotek zaman yang kita bikin. Bukan karena saya kekurangan uang. Misalnya stok yang ada dari keuangan PT bisa bikin 100 apotek. Asumsikan. Ya. Tetapi kenapa saya ngajakin rekan-rekan? Ya itu untuk kepentingan bersama. Itu adalah sesuatu yang baik. Gitu loh.